Halo guys, balik lagi bersama gua Capruk yang tentunya di Ngacapruk Film. Di video kali ini kita akan membahas Donghua Perfect World. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita squeeze, lebeu, dan gasken ke alur ceritanya. Lanjut dari episode kemarin, si Hao yang sudah sampai di tempat laknat itu, di sana ia melihat ada master penyegel dari klan Yu yang sudah siap menerkam si Hao. Sambil menunjuk ke arah mereka, si Hao pun meminta agar si Yu Feng diserahkan kepadanya segera. Jika tidak, maka tanah suci Dongtian akan ia luluh lantahkan. Mendengar itu, mereka pun terlihat seperti akan menyerang si Hao dengan jurus aneh klan Yu-nya yang hampir saja melukai si Hao. Sesudah itu, mereka malah meminta kitab Dewa Primordial milik si Hao agar segera diberikan kepadanya. Tetapi si Hao tidak mau memberikannya walaupun ia tidak mengetahui tentang potongan tembaga rusak itu. Lalu tak lama ia pun dengan keren mengeluarkan jurus kebanggaannya, yang juga membuat mereka semua sedikit kerepotan. Tak sampai di situ, si Hao yang kembali diserang oleh mereka, ia pun tak segan membantai para kucrut itu. Sampai-sampai salah satu dari mereka pingsan dengan terkencing-kencing cuy. Karena merasa diremehkan oleh si Hao, salah satu master penyegel klan Yu itu mengeluarkan jurus pagoda jiwa yang bertujuan untuk mengurung dan menghancurkan si Hao yang tak hentinya melawan. Singkat cerita, si Hao yang sudah terkurung, ia pun dianggap sudah berhasil dilenyapkan. Tetapi apa nih kelanjutannya? Kesenangan mereka pun usai ketika menyaksikan pagoda itu retak karena ulah si Hao. Bahkan tidak hanya itu, si Hao juga membungkus pagoda tersebut. Untuk melakukan perlawanan balik, si Hao mencoba menggabungkan teknik guntur klan Yu dengan jarum jiwa hasil curiannya itu yang akhirnya berhasil membunuh sebagian dari mereka. Saat sedang mengancam mereka yang masih hidup, si Hao dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang kayaknya gak asing nih cuy. Seperti biasa, kedatangannya itu untuk memanggil Dewa Hujan demi melawan si Hao.
Saat hujan itu sudah keluar, maka timbullah sebuah harta dekrit Dewa Hujan yang menyerang si Xiao. Sementara di luar alam Dongtian, si Neng Huo yang tengah mencari si Xiao, akhirnya ia menemukan informasi tentangnya lagi, yang juga mengarahkannya untuk ikut pergi ke alam Dongtian. 父皇，我答应过日后不再任性，可如今同样是同门有难，女儿不得不去。 Kembali kepada si Xiao yang sedang dikeroyok massa, ia pun akhirnya tumbang oleh dekrit Dewa Hujan yang ditambah oleh kekuatan klan Yu. Karena ia terdesak, tulang tertinggi miliknya yang hampir bangkit, ia pun kembali bereaksi dan karena itu pula akhirnya bisa keluar dari jeratan klan Yu. Hal ini juga dirasakan oleh si Yi yang berada jauh di luar sana. Karena menjadi lebih kuat, si Hao pun berniat akan memiliki dekrit Dewa Hujan itu untuk dimakan. Dahlah anjir, aneh-aneh amat nih anak. Oke, kita lanjut cuy. Ketika sudah menghancurkan dekrit para dewa itu, si Hao pun kembali mendapatkan rekor karena menghancurkan benda aneh itu. Dan seperti biasa, si Hao pun mendapatkan pecahan perunggu lainnya. Sesudah menerima pecahan perunggu itu, si Hao pun menyadari kalau tulang tertingginya itu terangsang oleh dekrit Dewa Hujan yang tadi dihancurkannya. Karena lebih tertarik, niat untuk memakan benda itu pun dengan bodohnya ia lakukan cuy. Seusai itu, si Hao pun meneruskan interogasi kepada mereka tentang keberadaan Xiu Feng. Lalu saat itu pula Xiu Feng pun muncul di belakangnya. Ketika akan melakukan sesuatu kepada Xiu Feng, tulang tertinggi si Xiao bereaksi, tetapi kali ini menimbulkan rasa sakit kepadanya. Tidak terima difitnah oleh Xiu Feng, si Xiao pun marah. Tetapi ketika akan maju, seseorang bernama Citong pun datang dari atas sana atas dasar hasutan Xiu Feng yang menyebut Xiao sebagai pengkhianat. Ketika sudah di bawah, orang bodoh ini pun mulai menantang si Xiao dan terjadilah pergelutan di antara mereka. By the way, orang-orang kuat ini kena scam dan kena hasutan Xiu Feng tentang pengkhianatan si Xiao. Ya, jadinya kayak gini nih. Saat kedua orang kuat ini sedang bertarung, datanglah seorang lagi yang bernama Shen Ming dari atas sana cuy. Dari sanalah si Xiao pun dikeroyok oleh kedua orang aneh itu. Sampai di mana si Xiao yang sudah habis-habisan mengeluarkan kekuatannya itu, akhirnya ia pun terluka. Karena hal itu jelas membuat mereka mempunyai kesempatan untuk menyerangnya lagi. Lalu si Xiao yang sudah muak dengan mereka berdua, akhirnya ia bangkit kembali dan menyerang si Citong dengan sekuat tenaganya.
Yang alhasil si Xiao pun berniat akan membuka ranah jalur surgawi tingkat 10-nya. Tetapi Xiu Feng yang tidak ingin si Xiao membuka ranah jalur surgawi tingkat 10, ia pun menyuruh kedua orang itu untuk menghalangi si Xiao dengan cara menyerangnya secara bersamaan. Namun cerdasnya si Xiao menggunakan mereka berdua untuk membangkitkan ranah jalur surgawi tingkat 10-nya. Karena mereka semua mengeroyok si Xiao, akhirnya si Xiao sudah kalah dan tentunya terpental ke belakang. Sesudah si Xiao pergi terbang dari sana, kita dialihkan kepada si Neng Huo yang masih melacak keberadaan si Xiao di tanah Dongtian. Lalu tak lama dari itu, si Xiao yang sedang dikejar, ia pun melintas di atas mereka. Hal itu pun membuatnya mengikuti kemana arah pergi si Xiao. Xin beralih kepada Xiu Feng dan kawannya yang sedang mencari si Xiao di hutan Gunung Purba. Saat mereka sudah kebingungan harus mencari kemana, entah apa yang mereka pikirkan, mereka malah membakar hutan itu. Yang jelas pasti untuk menyudutkan si Xiao agar pergi keluar dari hutan. Di sudut lain hutan yang terbakar itu, Xiao dan si Mao Qiu berusaha mencari tempat untuk ia menyembuhkan diri terlebih dulu karena sudah terluka parah. Sementara si Neng Huo yang khawatir, ia pun mulai panik. Namun beruntung si Wang Cai masih bisa mencari jejaknya. Ketika menemukan darah si Xiao, di waktu yang bersamaan si Mao Qiu yang juga panik, ia mencoba mencari pertolongan. Beruntung sekali ia melihat si Neng Huo lalu memberinya isyarat untuk mengikutinya. Melihat keadaan si Xiao yang sudah terluka parah, si Neng Huo pun mengobati si Xiao dengan semampunya. Namun sayangnya itu tidak berefek apa-apa. Ketika si Neng Huo sedang menangis, si Xiao pun perlahan sadar kembali. Tetapi apesnya di saat itu juga mereka pun datang. Sambil menyembunyikan si Xiao yang sedang mengobati dirinya sendiri, si Neng Huo ini pun membentengi si Xiao serta mengulur waktu mereka. Ketika sedang berbincang-bincang, tidak sengaja Xiu Feng melihat si Xiao yang sedang mengobati lukanya. Dan tidak salah lagi, di sana mereka pun langsung menggempurnya. Si Xiao yang mulai bisa meneruskan ke ranah jalur surgawi tingkat 10, di sana ia pun sangat berusaha karena tertekan oleh para kucrut yang juga sedang menyerang si Neng Huo. Hingga saat si Xiao yang sudah hampir beres meningkat, ada dua orang memperhatikannya, yaitu si Yun Xi dan kakeknya yang bernama Yun Changhai. Di sana si kakek kagum kepada si Xiao, sang calon master muda yang hampir beres menginjak ranah surgawi tingkat 10. Singkat cerita, si Xiao pun berhasil menginjak ke ranah jalur surgawi tingkat 10. Dan ia yang melihat si Neng Huo tersiksa, ia pun segera menyelamatkannya. Lalu ketika itu, part ini pun bersambung. Oke Squad Capruk, mungkin part ini segini dulu. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, serta subrek-nya. Gua Capruk undur diri, see you next video, wassalam dan goodbye.